Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kelas perencanaan sosial, alhamdulillah kita jumpa lagi ya di pertemuan kedua kali ini. Yang pertemuan pertama kemarin kita sudah perkenalan meskipun kita sudah kenal ya, karena teman-teman juga mengambil mata kuliah saya di semester lalu. Semester ini teman-teman kelas ini mengambil mata kuliah saya di perencanaan sosial dan juga analisis data kuantitatif. Nah, ini minggu kedua. Pertemuan kedua di minggu ini, kita tidak membahas statistika, data statistika, kita membahas mengenai, masalah gitu ya, masalah sosial dan pembangunan, menjadi bahasan pertama kita di kuliah perencanaan sosial. Kalau sebenarnya kan tujuannya begini ya, teman-teman itu output-nya nanti bisa membuat perencanaan sosial terhadap suatu masalah berbasiskan pada data dan teori gitu ya. Nah, oke. Kita langsung saja gitu ya. Kita tadi Mbak sudah share juga PPT ke grup WA. Ini kita biar lebih paham gitu ya. Bahasi sambil ngomong, teman-teman sambil memperhatikan PPT-nya. Bayangkan aja ini kita ada di kelas ya. Ya, semoga era pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bertemu bertatap muka dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita bicara mengenai masalah sosial, social problem dan social development gitu ya. Nah, ini teman-teman tentunya ingat ya, ini terkenal sekali gitu ya, tahap pembangunan yang yang dicetuskan oleh Rostow gitu ya, bahwa masyarakat itu ada 5 tahapan dalam pencapaian pembangunan. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, itu ciri khasnya apa? Masyarakat yang masih pertanian, subsisten, sistem barter gitu ya. Itu adalah ciri dari masyarakat tradisional. Setelah masyarakat tradisional, maka tahapan kedua dalam tahap pembangunan menurut teori Rostow itu adalah prakondisi tinggal landas gitu ya. Ini mohon maaf saya ketik jadi prakondisi tinggal landas ini ada spesialisasi dan juga infrastruktur. Jadi ini sudah mulai ada spesialisasi dan juga infrastruktur. Infrastruktur sudah mulai dibangun gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada lepas landas. Ini cirinya apa? Lepas landas ini cirinya adalah adanya industrialisasi, pertumbuhan, investasi, pertumbuhan regional, perubahan politik seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada dorongan ke arah kematangan atau inovasi gitu ya. Ini cirinya ada inovasi dan kreatif. Ini adalah tahap pembangunan. Yang keempat itu ada dorongan ke arah kematangan. Kemudian yang kelima itu adalah konsumsi masa tingkat tinggi. Ini ada orientasi konsumen, pemberian layanan. Ini adalah ciri-ciri pada tahap pembangunan tahap kelima gitu ya. Nah, dari Rosto ini kita bisa menilai Indonesia ada di tahap berapa gitu ya untuk berdasarkan pada teori Rosto. Apakah di tahap satu atau tahap 2 atau tahap 3 atau 4 atau 5. Nah, ini mau teman-teman bisa merenungkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita yang kedua adalah setelah kita belajar mengenai tadi teori pembangunannya Rostow, kita belajar mengenai teori kebutuhannya miliknya McClellan. Nah, ini bahwa nih seseorang itu selalu membutuhkan berkebutuhan akan apa? Kekuasaan, kemudian prestasi dan juga kebutuhan untuk afiliasi. Nah, ini ada kaitannya antara ketiga komponen ini. Ada kebutuhan kekuasaan, kebutuhan prestasi dan juga afiliasi. Ini ada ada komponen, ada kaitannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi mengetahui dua teori itu, kemudian paradigma pembangunan di dunia ketiga itu seperti apa sih gitu ya? Ada paradigma apa saja yang berkembang gitu ya di dunia ketiga. Dunia ketiga itu adalah negara-negara berkembang gitu ya. Nah, Indonesia masih masuk ke dalam dunia berkembang. Kemudian ini pada paradigma pertumbuhan itu peranan negara sangat besar. Manusia sebagai faktor produksi. Cirinya gitu ya. Jadi paradigma pembangunan di dunia ketiga itu ada tiga, yaitu paradigma kesejahteraan,
pertumbuhan dan juga paradigma yang berpusat pada rakyat. Nah, ini cirinya ada bisa teman-teman perhatikan. Paradigma pertumbuhan ini peranan negara itu sangat besar. Nah, jadi negara itu berperan besar pada masyarakatnya, gitu, pada kebijakan-kebijakannya, pada penyelesaian masalah-masalah pembangunan. Kemudian kedua, cirinya adalah manusia itu sebagai faktor produksi atau objek. Nah, ini yang di apa namanya paradigma pertumbuhan. Nah, yang kedua yaitu paradigma kesejahteraan. Ciri-cirinya adalah berorientasi pada manusia. Yang kedua, masyarakat mendapatkan kesejahteraan sesuai harkat dan martabat gitu ya. Kemudian ketiga, negara pembuktian. Ini adalah untuk yang kesejahteraan. Kemudian paradigma berpusat pada rakyat itu ya, itu adalah manusia sebagai aktor atau subjek pembangunan yang memiliki kreativitas dan komitmen. Jelas ya bedanya ya antara pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian juga paradigma yang berpusat pada rakyat. Ini teman-teman nanti bisa apa namanya melihat pada jurnal yang lebih mendalam. Oke. Nah, setelah kita bahas tadi mengenai teori pembangunan, teori kebutuhan, dan juga paradigma pembangunan di dunia ketiga, kita bahas mengenai sebenarnya masalah sosial itu apa sih gitu ya. Nah, ini berdasarkan pada teori struktural fungsional, masalah sosial itu adalah adanya penyimpangan atau kekacauan, deviasi, dan disorganisasi. Ini adalah tentang masalah sosial. Kemudian yang kedua, kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan status sosial. Itu ya itu adalah apa namanya berdasarkan struktur fungsional. Kalau berdasarkan teori konflik gitu ya. Nah, atau berdasarkan pada konflik itu masalah sosial itu adalah adanya konflik kepentingan yang terjadi antar kelas. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, transformasi yang bisa merubah tatanan sosial baru. Ini adalah definisi-definisi masalah sosial berdasarkan pada teori struktural fungsional dan juga konflik. Dari dua ini ya sudah terlihat gitu ya. Sebenarnya masalah itu dari mana sumbernya gitu ya. Apa gitu yang disebut dengan masalah sosial. Oke. Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan ini masalah sosial dan juga ini apa namanya kesejahteraan sosial. Nah, ini masalah sosial atau social welfare atau social disease itu artinya adalah ini. Apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan harapan. Das Sollen dan Das Sein itu tidak sinkron gitu ya. Jadi tidak apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau yang diharapkan. Gitu. Kemudian kedua, terbatasnya peluang atau aksesibilitas untuk memperbaiki kehidupan. Itu adalah social welfare atau social disease. Kemudian yang ketiga, realitas masyarakat yang sakit. Kemudian yang keempat adalah kondisi yang tidak diharapkan. Ini adalah definisi mengenai sosial apa namanya disease atau masalah sosial. Kemudian yang kedua mengenai kesejahteraan atau social welfare. Nah, ini kondisi yang diharapkan atau yang ideal. Nah, kesejahteraan sosial ini kan muaranya ya, semua orang itu pengennya sejahtera. Tidak mempunyai sosial problem atau tidak mempunyai social welfare dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi ideal yang diharapkan itu adalah social welfare. Nah, ini kita bisa melihat dari sini. Kalau kita melihat tentang masalah sosial gitu ya, ini ada social exclusion dan juga social inclusion. Nah, ini di masalah apa namanya, semuanya itu sekarang harus inklusi, harus menyatu, harus setara. Nah, ini. Nah, apa yang dimaksud dengan social exclusion? Ini adalah ketidakadilan pada level makro karena lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, adanya hambatan untuk meningkatkan sumber daya dan peluang. Ini adalah social exclusion. Kemudian yang kedua mengenai social inclusion itu adalah adanya peluang yang sama di level warga, ada partisipasi dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua,
tidak adanya diskriminasi, alienasi, dan marginalisasi. Kemudian yang ketiga, hilangnya hambatan dan peluang. Nah, ini bisa dilihat ya, social exclusion itu sebagai masalah, problem. Kalau social inclusion itu kan sebagai harapan, kenyataan, impian. Nah, oke. Kita bisa melihat di sini, di manakah posisi pembangunan sosial gitu ya dari bagian ini, teman-teman bisa melihat masalah sosial itu di paling kiri, kemudian adanya pembangunan sosial, maka ketika ada di suatu negara itu mempunyai masalah sosial, tetapi kemudian ada kebijakan mengenai pembangunan sosial untuk menyelesaikan masalah sosial itu, maka kita menjadi good society atau menjadi masyarakat yang baik gitu ya, tidak lagi mempunyai masalah seperti itu ya. Nah, ini ada ilmu kalau di UGM itu yang sekarang namanya PSDK itu ada ilmu dulu namanya sosiatri itu ya itu ilmu yang mempelajari tentang masalah sosial dan bagaimana upaya dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Itu yang apa namanya ilmu sosiatri. Kalau sekarang namanya menjadi pembangunan sosial dan kesejahteraan atau PSDK. Tunggu ya, nah ini sosiatri ini ilmu penyembuhan masyarakat atau pengobatan masalah sosial. Nah, tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan sosial atau pelayanan sosial. Ini adalah definisi dari sosiatri. Nah, ini kita belajar sedikit tentang sosiatri. Sosiatri itu ada ketidakadilan sosial misalnya ya, kemudian HAM, maka menjadi person blame approach. Nah, ketika ada ketidakadilan sosial, ada masalah HAM, maka yang digunakan pendekatannya apa? Person blame approach. Jadi pendekatan secara personal. Kemudian kalau sistem blame approach ini adalah kondisi ekonomi makro atau GNP. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat di sini tentang 4 diskursus gitu ya pengembangan kesejahteraan. Ini menurut IV tahun 2002 itu bahwa proses, nah dan juga orientasi. Nah ini prosesnya itu ada bottom up, top down, kemudian di prosesnya ya proses dari pengembangan kesejahteraan sosial itu apakah bottom up atau top down gitu ya. Kemudian untuk orientasinya apakah humanis atau positif. Nah ini adalah apa namanya diskursus pengembangan kesejahteraan menurut IV. Nah bottom up berarti apa? Dari masyarakat. Nah, jadi ini kalau bottom up itu maka orientasinya humanis gitu ya. Jadi rakyat itu menjadi sumber gitu ya. Jadi kekuatan itu dari rakyat, ide-ide kreativitas dari rakyat, kemudian masuk ke kebijakan. Jadi semua berasal dari rakyat, maka itu lebih kepada humanis untuk orientasinya. Kalau top down, kebijakan semuanya dipikirkan oleh negara gitu ya. Atau paradigma positif dari yang deduktif, dari umum ke khusus gitu ya, atau top down. Jadi ini antara bottom up dengan top down ini juga sesuatu hal yang sangat berbeda. Kalau yang di top down itu lebih kepada pemerintah gitu ya, pemerintah yang berkuasa atas segala kebijakan, sedangkan bottom up ini pelibatan masyarakat secara penuh. Jadi secara humanis dan juga positifis ini yang bedanya sangat kental sekali. Nah ini, oke, tadi kita sudah melihat di bagian tadi kalau kita tadi lihat bahwa pembangunan sosial itu sebagai pemecah masalah sosial. Nah, kenapa yang pertama memberikan penekanan pada adanya proses perubahan sehingga konsisten dengan pengertian the treatment of social disease gitu ya. Kemudian yang kedua, menonjolkan perubahan sosial pada level mikro atau individu sebagai penyandang masalah dan pada level makro di mana sistem sebagai sumber masalah. Jadi ini ya pembangunan sosial sebagai pemecahan sosial. Nah, ini memberikan penekanan pada adanya proses perubahan sehingga konsisten dengan pengertian the treatment of social disease. Kemudian yang kedua, menonjolkan perubahan sosial pada level mikro yaitu individu sebagai penyandang masalah gitu ya dan level makro di mana sistem sebagai sumber masalah. Nah, ini ya. Ini untuk yang pembangunan sosial. Nah, ini bisa kita lihat di sini dari yang paling bawah itu ruang lingkup komunitas atau masyarakat, kemudian pembangunan orang bukan benda gitu ya, atau pembangunan sosial.
tidak hanya pada aspek ekonomi. Nah, jadi ada indikator bahwa pembangunan itu harus melingkup pada komunitas masyarakat. Pembangunan itu bukan pada orientasinya pada orang, jadi bukan pada benda. Yang ketiga adalah tidak hanya aspek ekonomi. Nah, ini adalah jaminan mendapatkan kehidupan sosial. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan dulu. Nah, pembangunan sosial ini esensi dari pembangunan sosial adalah proses perubahan dari kondisi yang tidak diharapkan menjadi atau menuju kondisi ideal gitu ya. Yang kedua, pembangunan sosial itu lebih dari community development. Jadi teman-teman bisa amati bagian di sini. Ini pembangunan sosial itu ada progres perubahan. Nah, perubahannya apa? Perubahan yang terencana antara hubungan sosial dan ekonomi, perubahan struktural, yang ketiga adalah proses realisasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah apa namanya proses dari pembangunan sosial. Oke, sampai sini paham ya. Jadi pembangunan sosial ini untuk melakukan perubahan ke kondisi yang ideal. Nah, ini bisa progresnya ada perubahan terencana, perubahan struktural, proses realisasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, sampai sini ya apa namanya perkuliahan kita ya teman-teman semua. Tadi sudah kita bahas mengenai masalah sosial, kemudian teori pembangunan, Rosto, kemudian juga teori kebutuhan, kemudian tentang bagaimana peran pembangunan sosial dalam menyelesaikan masalah sosial. Nah, itu nanti kita diskusi lagi minggu depan kita lebih membahas kasus yang lebih detail gitu ya. Ini hari ini hanya sebagai awalan untuk memahami bahwa apa saja yang kita butuhkan pemahaman untuk membuat sebuah perencanaan sosial. Nah, teman-teman, silakan absen dengan menyebutkan nama dan NIM di kolom komentar YouTube kita. Mohon maaf dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.